Saya dulu dibully loh kuliah di Jawa di Jogja itu dibully loh. Kenapa Bapak? Podcast manis bersama Mutiara Ramadan. Assalamualaikum Bapak Muhammad Fahrudin Yusuf. Waalaikumsalam. Selamat datang. Biar kelihatan kalau. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Sudah memasuki minggu kita. pertama bulan Ramadan. Iya. Semoga kita diberikan kesehatan di tengah Amin. pandemi ini. Semoga Amin. puasanya lancar. Amin. Tadi malam buka puasa pakai apa Bapak? Kalau saya biar menarik saya jawab pakai karet aja. Itu menu puasa, menu buka paling favorit itu Pak? Iya, paling favorit karena itu karet itu untuk menutup sebenarnya apa lawuh sebenarnya kan pakai karet dulu. Oh. Jadi buka kan itu. Iya. Terus Bisa dapat. Ya Pak, dikit lagi lucu Pak. Bisa Pak. Mangkoknya sudah disiapkan belum? Jadi Pak Yusuf ini adalah beliau putra asli Salatiga Pak ya? Betul sekali. Alhamdulillah. Sudah Iya. melalang buana ke banyak tempat mencari kitab suci ke Iya. barat. Mungkin salah satu pendiri dari perusahaan kain di Jadi itu kalau kata Kopi Go di dunia kangau gitu ya. Iya, Di dunia iya. persilatan gitu ya. Di Jogja juga sudah mendapatkan petuah-petuah alamiah Nah, dari dunia kosmologi. dan hari ini kita perlu Mas Ali untuk memberikan petuah. Iya. Bagaimana hari ini puasa semakin hari akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Kita berlatih untuk mencari petuah. Dan dengan tepat rutin. tamu kita hari ini karena beliau adalah ahli komunikasi. Betul sekali. Luar biasa sekali. Sore ini kita akan membahas apa Mas Ali? Kita akan bahas suatu tema yang sangat menarik karena Pak Yusuf ini adalah ahli komunikasi. Betul. Yang tema hari ini masih menjadi perdebatan dan diskursus yang sangat menarik bagi dunia akademisi tentang media dan agama yang akan Oke. kita lihat dalam bingkai komodifikasi. Berarti nanti kita hubungkan dengan situasional Iya. hari ini ya, terkait dengan masalah Media. apa media, radikalisme, intoleransi, bahkan masuk ke moderasi beragama. Iya. Gitu ya. Jangan lupa itu ya. Selalu kita harus Gimana beragama. tanggapan Pak Yusuf sebagai, kalau saya bilang ahli komunikasi boleh ya? Nggak boleh. Janganlah. Ahli perkara Ahli, yang benar-benar ahli nggak terima. Ya pengamat atau apa, itu Iya. kan pengintip juga boleh ya. Pengintip boleh. Penonton. Penonton. Ya minimal kita pernah belajar komunikasi gitu aja lah, sehingga kita berhak untuk bicara gitu kan. Kalau nggak pernah belajar komunikasi ya sebaiknya nggak banyak bicara lah gitu kan maksudnya ya. Nah, gimana? Jadi gimana media hari ini itu menurut Pak Yusuf sebagai orang yang pernah belajar komunikasi? Oke. Kalau kita Betul. kaitkan dengan fenomena agama, Pak. Oke. Tadi sudah disinggung di muka ya, kayaknya Betul. bicara tentang komodifikasi gitu ya. Sebenarnya komodifikasi itu kan sudah barang lama ya Mas ya. Iya. Barang lama karena kalau kita baca dari perspektif Marxian itu kan ya merubah suatu nilai guna menjadi nilai tukar kan itu kan. Iya. Katakan sendal itu dibuat kan untuk dipakai, tidak untuk dijual gitu ya. Iya. Artinya kalau ajaran agama itu terus market kan. dimarketkan, sebenarnya itu ya nggak salah, nggak ada yang salah, bukan salah benar. Kalau orang Jawa bilang itu wangun apa ora gitu ya. Apa namanya itu wangun apa Yeah. ora, ilok apa ora gitu ya misalnya ya. Gitu Mas. Saya kira ya komodifikasi sendiri paling tidak kalau kita mengacu kepada pakarnya ya, kalau dulu kita belajarnya pakai Vincent Mosco itu The Political Economy of Communication itu memang dinyatakan ya sendal itu dibikin ya untuk dipakai Bukan untuk dijual. apalagi agama gitu ya. Iya. Kalau kita pakai bahasa agama biasanya yang paling sering dikutip itu kan itu ya, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Meskipun mereka itu kadang menafsirannya maksa Mas. Sebenarnya tafsirnya ya nggak gitu-gitu amat. Ya, tafsirnya itu jual agama. Tafsirnya nggak seperti itu. Nah, kan kasihan juga toh yang jadi dai dikatain jual agama gitu ya. Padahal kan tidak. Iya, Nah, iya. yang dimaksud di situ adalah kalau kita kembali ke sebuah tafsir misalnya ya. Ini komunikasi juga kan tafsir dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan ya. Itu dikatakan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang
Bani Israel ya, teman-teman kita atau orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kan sebenarnya di kitab Taurat, Injil dan Zabur itu kan tentang apa ya, ciri-ciri Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah ada, Mas. Sudah ada. Berarti kita boleh masuk ke dunia yang lampau. Bagaimana konsistensi dari agama itu sampai bertransformasi, Betul. melakukan komodifikasi sehingga muncullah komoditas-komoditas yang berlabel agama. Dulu mas seperti apa Pak Farhan? Iya, jadi gini, saya kembali ke situ dulu tadi bahwa sebenarnya manusia itu dari awal sampai akhir sebenarnya itu kalau kita bicara agama ya sebenarnya ala dinin wahidin, apa ya, kanan masuk umatan wahidatan, bahwa sebenarnya umat manusia beragama itu cuma satu agamanya, monoteisme gitu ya, satu Tuhan gitu ya. Selalu seperti itu. Bahkan semuanya dulu itu Islam, Pak. Nggak ada yang nggak tidak Islam. Nabi Adam Islam, kalau di Quran itu disebut secara konkret, secara eksplisit ya. Innahu kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim itu muslim gitu ya. Muslim. Nabi Musa muslim, Isa muslim, kan itu kan? Sampai Semua Adam. muslim, sampai semuanya muslim. Nah, sementara kalau ada yang mengaku bahwa itu umat Nabi Musa kemudian kok tidak muslim, ya berarti umat Nabi Musa yang dalam kategori tertentu gitu ya. Oke. Nah, ini kontroversi seperti ini yang saya kira menjadi komunitas-komunitas menarik kan itu ada ya. Lari ke sana menjadi komunitas menarik sehingga ya bisa ditransformasi dari nilai apa ya, nilai pengetahuan yang sebenarnya harus disebarkan. Tapi kalau saya boleh bertanya, kalau misalkan kita lihat hari ini, kita langsung lompat hari ini. Oke, siap. Hari ini itu kita kalau di media elektronik, apalagi media sosial, muncul seolah-olah para ahli termasuk anti agama yang hanya tahu satu kata, satu kalimat, dia mengeluarkan segala yang seolah-olah dia tahu segalanya, yang kadang-kadang malah dia mendapatkan panggung di media. Gimana itu, Pak? Iya. Ya kan, satu sisi untuk salah satunya untuk menguangkan, memanusiakan dai, tapi di sisi lain muncul gitu fenomenanya. Betul. Jadi media itu mereduksi semua atau bukan semua lah, mayoritas nilai-nilai sosial dan budaya menurut saya. Sehingga kalau maaf jenengan misalnya sudah di tag Pak Jokowi atau mengikuti Pak Jokowi atau kebetulan Joe Biden atau siapa lah itu kan di situ misalnya di FB lah gitu ya, pasti kan bukan presiden Anda tapi teman Anda kan itu kan. Iya. Itu sudah menjadi apa, ada itu kemudian ada reduksi gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi apa, pemberian panggung kemarin kan yang sempat ramai itu kan, kalau dibicara media itu kan ya media sosial khususnya itu adalah matinya kebakaran itu ya. Matinya kebakaran, oh iya. Kebakaran itu kan ya, apa bahwa semua bisa menjadi bakar karena media. Makanya kalau di dunia komunikasi, dunia kewartawanan, semua orang itu wartawan gitu ya. Semua orang wartawan. Makanya ada istilah citizen journalism itu. Everyone is everyone Benar is sekali, ini seperti ada hubungannya dengan buku yang ditulis oleh beliau, judulnya Jurnalisme. Sekali promosi ya. Teman-teman bagi yang ingin Iya. minat kemana Pak? Hubungi nomor bawah ini. Saya kira nanti bagian marketing aja lah. Terima kasih. Oke, lanjut ya Pak. Oke, memodifikasi. Kemudian kalau gitu ya. Jadi matinya kebakaran. Selama kita menguasai, ya sekarang kan masih lumayan ya. Kalau dulu itu medianya dikuasai oleh sebagian orang, meskipun sekarang juga masih sama, tapi setidaknya kita bisa punya akun minimal lah ya. Apa mikro media gitu ya mungkin ya, media kecil yang sebenarnya bukan punya kita sepenuhnya. Kita punya YouTube ya, tapi akun YouTube ya. Ya sebenarnya yang punya YouTube ya Google kan itu kan. Ya sebenarnya semuanya punyanya Mas Google tuh. Google yang punya siapa ya? Meskipun kita punya akun, tapi lumayan lah bisa menyuarakan. Kalau dulu itu kan kita enggak ya, kita itu dibungkem bener-bener ya, muted group itu ya. Betul nggak itu Pak? Berarti kalau di satu sisi matinya kebakaran, tapi di sisi lain abadinya kebakaran berarti Pak?
Bisa jadi. Tapi Karena semua orang pakar. semua adalah pakar. Everyone is pakar gitu ya. Coba kita bukan ke Mas Askar Mas. Bulan puasa gitu. Lalu sejauh manakah peran komodifikasi agama Dalam puasa. ya untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, keislaman insan manusia dalam hal ini adalah ibadah puasa, yang mana kita tahu beberapa aktivitas kita seperti sunnah Nabi untuk berbuka adalah makan kurma, itu kan bagian dari komodifikasi agama. Lalu diciptakanlah sebuah brand produk yang mana produk ini akan menjadi salah satu label agama sunnah Nabi gitu. Termasuk dakwah dalam Termasuk media, dakwah. termasuk kita ini komodifikasi. Gimana Bapak? Iya, betul. Makanya Sejauh mana? di awal saya sudah ngomong ya, kalau komunikasi itu nggak benar nggak salah, tapi soal patut tidak patut. Iya. Apalagi kalau kita baca dari kacamata ekonomi politik media, Iya. sebenarnya itulah cara bagaimana media itu bertahan di tengah persaingan. Semua orang punya media, punya akun gitu ya. Iya. Sehingga kalau saya tuh hidupnya gimana, nanti saya kalah sama Mas Atta Lintar yang cuma modal gitu doang gitu, bisa jadi miliarder gitu ya. Nah, saya tidak mengatakan komodifikasi ini efek puas kayaknya. Iya. Ya, jadi Biar kelihatan puasa, Pak. biar kelihatan puasa lah. Semangat gitu ya. Jadi bahwa komodifikasi itu tidak selamanya buruk. Bahkan yang buruk pun bisa membuahkan kebaikan. Gitu. Menurut saya gitu. Apa contoh yang terdekat dari kita? Saya sebentar tadi belum jawab. Oh, entar dulu. Tak jawab dulu biar lu enggak ingat ini karena efek puasa itu gampang-gampang lupa ya. Sudah itu S2 Oke. gitu ya. Oke. Gini ya, kita punya budaya yasinan ya di kampung ya, kita punya budaya yasinan. Itu sebenarnya berawal dari hal yang buruk loh. Jangan lupa. Iya. Dulu ketika Orang Nabi mati. Muhammad Nabi Muhammad itu jelas sebagai person is best person ya, manusia terbaik ya, diakui orang yang kredibel, jujur semua. Tapi ketika beliau mengaku sebagai nabi kok nggak dipercaya, kan lucu kan? Sehingga Allah perlu turun tangan langsung dengan menurunkan surat Yasin kan gitu ya. Yasin innaka laminal mursalin, kamu itu Muhammad adalah seorang nabi. Nggak masalah orang lain nggak ngakuin, yang penting aku Tuhan mengakui gitu ya. Nah artinya apa? Ini kan hal yang baik dan lahir dari hal yang buruk kan itu kan ya. Nah itu kemudian kembali ke komodifikasi. Saya tidak mengatakan komodifikasi buruk. Yang mengatakan buruk itu adalah para pengaji dari perspektif Marxian kan gitu kan. Iya, Marxian. Nah, Marxian. Artinya begini, bahwa komodifikasi itu perlu dilakukan agar media itu mampu bertahan gitu ya. Sekarang kalau medianya banyak, kemudian saingannya banyak. Nah ini kita kalau nggak komodifikasi ya gimana caranya? Pokoknya kita dunia media itu kan dunia kreatif, seperti ini kan harus kreatif. Kalau nggak kreatif ini kita ngomong saja harus kreatif loh, gitu ya. Harus siap semua. Kalau nggak kreatif ya berat. Nah ini kan. Dan perlu disetting ya. Nah, perlu disetting. Nanti diedit ya, editornya tolong please. Harus kreatif. Makanya Betul, apapun dijual gitu kan. Apapun dijual dalam bahasa. Makanya kan istilah dalam Al-Quran itu selalu walantas selalu padahal tidak jual beli kamu beli berapa enggak, tapi larinya nanti adalah tukar menukar gitu ya. Tapi apakah komodifikasi agama itu Menjadi turut serta sarana menurunkan nilai-nilai etika ajaran agama itu? Saya kira sebenarnya enggak juga. Artinya tidak menurut saya tidak ya. Ini hanya persoalan pelakunya saja saya kira. Dan ini kalau dari aspek ekonomi saya kira dibenarkan karena ini bagaimana saya mau hidup. Saya kan mau hidup ya. Sebenarnya kan nggak ada hanya komodifikasi ya. Setelah komodifikasi supaya kita hidup kita harus melakukan komersialisasi kan gitu ya. Dari komodifikasi saya susah banget beli bedal itu tadi ya. Pak puasa beneran ya. Biar kelihatan puasa. Iya saya puasa beneran. Nah, dari komodifikasi dikomersialisasikan. Komersialisasi sama komodifikasi benar beda loh ya. Komersialisasi itu lanjutan dari komodifikasi. Setelah dikomoditaskan, setelah menjadi komoditas, terus kita komersialkan. Mama Dedeh contoh ya misalnya, jari seorang dai terus dijadikan bintang iklan. Kan itu ya. Itu kan komersialisasi ya. Kemudian dijadiin apa lagi, bahkan nanti Kalau jadi partai politik itu, Pak, gitu ya. Kalau privatisasi haji itu misalkan, kan ada ONH Plus yang Ah. bahkan biayanya bisa 3 kali lipat. Dia setelah haji berkunjung ke Dubai, berkunjung ke Turki. Itu berarti
termasuk modifikasi Pak ya? Atau justru malah lebih dari itu? Gini ya. Menjadi plusnya itu. Bagi saya semua simbol agama itu layak dikomodifikasi. Termasuk ada Iya. yang lahat yang ya kan ada, kalau nggak salah saya pernah baca banner itu kuburan dipatok dengan harga MM-an itu. Oh iya. Liang lahatnya itu satu petak. Termasuk kalau Mas Ali mau beli mesin pendingin kulkas ya hari ini beberapa Halal. brand internasional nasional juga butuhnya namanya sertifikasi halal dari Kulkas pedal ya? Indonesia. Ada pendingin, mungkin nanti akan merembet ke beberapa perangkat elektronik termasuk ke smartphone kita. Karena hijab pun hari ini ada label halalnya. Berarti ada hijab yang nggak halal ya? Ada. Gimana? Ya, saya bingung itu. Apakah Hijab dari hijab kulit yang babi halal? saya kira. Hijab dari babi saya kira. Artinya makanya tidak berlebihan kalau kita di Jawa ini punya tradisi ziarah gitu misalnya ya. Betul. Itu kan komodifikasi juga kan ya. Ya, artinya katanya orang yang sudah mati bisa memberi hidup kepada orang yang masih hidup. Iya. Artinya ya nggak buruk saya kira. Dan nyatanya ada loh ya yang gara-gara iklan sebuah produk sirup itu jadi masuk Islam kan ada juga ya. Ada ya? Ada itu. Coba cek berita-berita yang lalu di googling aja lah. Berita, Coba cek nanti berita. cek ya. Gara-gara Ada tuh, sirup masuk mualaf. Islam. Jadi gara-gara. Lalu Cek berita. Lanjut Lanjut ke- ke modifikasi lagi itu nanti. ke topik yang lain terkait hari ini tentang radikalisme yang hari ini semakin marak dan keprihatinan kita Bapak bahwa terjadi oknum-oknum kelompok yang membawa sebuah tongkat agama Betul. untuk melakukan teror, melakukan pengapungan bunuh diri. Lalu sejauh mana komodifikasi agama itu menyampaikan sebuah nilai ajaran Islam atau ini bukan ajaran dari Islam padahal labelnya adalah agama Islam. Betul. Kalau menurut saya itu mungkin ada yang sengaja mengkomodifikasi. Satu, yang kedua kemungkinan karena ya kedangkalan mereka terhadap agama. Sebenarnya kalau mereka belajar agama betulan ya, saya bilang betulan loh ya. Saya kira jangan Pura-pura ya, berarti. ya artinya ya berpura-pura gitu ya. Saya kira hanya label saja. Gini, sepanjang yang saya tahu Al-Quran itu adalah respon. Kitab yang merespon keadaan zaman gitu loh. Contoh paling mudah aja lah, setiap ayat hampir semua itu ada sabab nuzulnya loh, ada latar belakang historiknya. Artinya dia adalah respon kan gitu ya. Nah, contoh ayat juga yang misalnya memerintah untuk perang. Wa qatilul musyrikina kafatan tapi kama yuqatilunahum kafah gitu ya. Perangilah mereka seperti mereka memerangi. Itu kan berarti kan respon, menunggu, pasif kalau kaitannya itu gitu loh. Jadi kalau diberlakukan ini selalu begitu ya susah kalau orang pahamnya kayak gitu, memang pahamnya begitu. Nah akhirnya apa? Akhirnya oh iya ya memang di Quran itu ada ya waqtuluhum gitu ya. Hayu taqitumuhum terus apa waqtilul musyrikin kafat. Perang terus. Perang terus. Perasaan ayat perang sama ayat syariah banyak ayat syariah deh, ada 500-an ayat syariah itu. Artinya ya kalau apa ya? Kalau di bidang propaganda itu ada yang namanya apa ya, slithering generality ya Bapak itu ya, kalau saya lupa itu karena sudah lama ya belajarnya. Itu yang sesuai kepentingannya ditampakkan, yang tidak sesuai tidak ditampakkan gitu lah. Saya kira ada proses kayak gitu slithering generality. Berarti kalau bagi kelompok mereka bahwa komodifikasi itu berjalan menjadi dia mengkomodifikasikan sebuah tafsir yang mungkin kata Pak Yusuf tadi kurang tepat, kemudian dikomodifikasikan untuk menjadi brainwashing kepada anggotanya gitu ya. Dan itu tergantung dari tafsiran kelompok Tafsir itu kelompok. karena mereka punya kepentingan. Iya. Sebentar, saya juga ragu mereka layak disebut untuk menafsirkan enggak ya? Ada tadi itu Perlu sekolah kuliah di fakultas fakultas Jawa Jawa. tiga, betul, Fakultas ya. Jawa. Saya dulu dibully loh kuliah di Jawa di Jogja itu dibully loh. Kenapa Bapak? Ya karena dakwah ngidak-ngidak sawah gitu ya. Aduh, itu kan luar biasa itu. Tapi nyatanya sekarang saya juga didakwah lagi dan saya juga kadang-kadang dakwah di sawah juga. Luar biasa. Oke, berarti intinya ngobrolan kita hari ini membicarakan bahwa semuanya itu bisa dikomoditaskan. Biar Semua simbol agama itu termasuk simbol agama di dalamnya. Bahkan kata Pak Yusuf tadi, sandal itu dibuat
sebenarnya bukan untuk dijual tapi untuk dipakai, tapi kenapa kok dijual gitu. Bahkan sekarang mungkin omongan kita ini bisa dijual. Ya jualan. Ya. Ada yang jual tuh? Ada. Bagian penjualan ada marketing. Kalau kita lihat stand up comedy itu bahkan mau download aja bayar. Gitu, mau omongan itu kan, tulisan itu. Tapi kalau untuk nonton podcast ini gratis kan Mas ya? Paling Gratis. harus beli kuota aja. Oh gitu ya. Kalau enggak ke wifi. Oke, nanti kita bisa share kita dengan teman yang lain. Ya di sini yang bikin podcast harus tethering lah, kasih tethering. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas kedatangannya luar yang biasa sangat menarik ini. Mas Lihat bermanfaat Sangat kepada kita. menambah wawasan Ya. dan pengetahuan kita. Oke. Kita akan berjumpa di pekan-pekan selanjutnya di kesempatan yang lain mungkin atau di pekan depan di bulan Ramadan. Semoga ibadah puasanya berjalan lancar di tengah pandemi ini. Amin. Agar untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Oke. Jangan mudik. Jangan mudik Pak Yusuf tapi ya. mudik, Pak Mudik. Pak Yusuf. Pak Yusuf mudik. Mudik Salatiga. Salatiga. Karena ini Salatiga pinggiran gitu ya. Pinggiran ya. Jangan Kebetulan gitu. rumahnya jangan gitu. Tetap salah tiga beliau. Oh enggak, yang pinggiran yang sini Mas. Yang pinggiran yang sini. Jangan salah. Di rumah beliau yang Pusat itu. Kor asli. Kor Salatiga itu. Baik, terima kasih Karena Yusuf. sampai tanggal 17 ya, nggak boleh Betul, mudik ya. 17. Enggak boleh. Tanggal cuma sampai berapa ya? 6 sampai 17. 6 sampai 17 ya. Iya. Oke. Setelah itu boleh berarti ya. Diedit nanti ya. Terima kasih atas perhatian dari pemirsa. Mohon maaf jika ada kesalahan yang hilafan. Saya Ahmad Haris, mohon pamit dan undur diri dan Saya hamba Allah. Berapa ratus ribu? dan beliau NN. Bapak Muhammad Fahri. Abdullah. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa kembali bersama kami di podcast manis Bersama Mutiara Ramadan. Assalamualaikum. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Pak Yusuf.